Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari, senantiasa di dalam perlindungan kasih Tuhan, dimanapun berada. Kami berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menganugerahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, dan kasih setianya. Terima kasih bagi Tuhan yang menambahkan usia bagi Bapak Ibu, kiranya diberkati pula dengan sukacita. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang sudah mengalami sakit selama tahun-menahun, kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberikan kesehatan dan pemulihan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terlebih memberikan kekuatan dan pengharapan untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang sedang bergumul dan berbeban berat. Kiranya Tuhan pula lah yang memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi tuntunan hidup kita. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats ini merupakan respon Yesus terhadap 70 muridnya yang baru saja kembali dari misi pelayanan dengan penuh kegembiraan. Mereka melaporkan dengan antusias bahwa bahkan roh-roh jahat pun takluk kepada mereka dalam nama Yesus. Namun Yesus memberikan perspektif yang berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi sumber sukacita mereka. Yesus tidak melarang mereka bersukacita atas mujizat-mujizat yang terjadi. Namun Yesus mengajarkan satu hal yang terpenting. Ada perbedaan mendasar antara bersukacita karena apa yang kita lakukan atau prestasi dengan bersukacita karena siapa kita atau identitas kita. Prestasi bersifat sementara dan bisa hilang, tetapi identitas sebagai anak Tuhan itu bersifat kekal dan tidak dapat digoyahkan. Nats ini mengajarkan kita tentang hierarki sukacita itu. Yesus mengajarkan ada sukacita yang sementara, yaitu karena kuasa dan prestasi, dan ada sukacita yang kekal, yaitu karena identitas sebagai anak Allah. Yesus tidak melarang kita bersukacita atas berkat dan pencapaian-pencapaian kita, tetapi Dia ingin kita memiliki fondasi yang kokoh, sukacita yang tidak bergantung pada performa, melainkan pada kasih Allah yang tidak bersyarat. Ketika kita memahami ini, kita akan memiliki stabilitas emosi dan spiritual yang luar biasa. Kita bisa bersyukur atas kesuksesan tanpa menjadi sombong, dan kita bisa menghadapi kegagalan tanpa menjadi hancur, karena identitas sejati kita tidak pernah berubah. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, dan nama kita terdaftar di sorga. Banyak orang terjebak dalam euforia kesuksesan duniawi.
prestasi kerja, pengakuan sosial, atau bahkan pelayanan yang berhasil. Seperti murid-murid Yesus yang pertama itu, bisa jadi kita pun seperti mereka, bersuka cita karena kuasa yang kita miliki, atau kemampuan yang kita miliki, atau karena pencapaian yang tampaknya spektakuler. Namun hal ini bisa saja membuat kita menjadi bangga dengan kemampuan kita sendiri, merasa lebih unggul dari orang lain, dan lupa bahwa semua itu, kuasa itu, pencapaian itu berasal dari Allah. Melalui nats ini, Yesus mengajarkan prioritas yang benar. Sukacita sejati bukanlah karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita di hadapan Allah. Melalui nats ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa nama kita terdaftar di sorga. Maka ini berbicara tentang jaminan keselamatan yang kekal karena kasih Allah, bukan karena usaha kita, karena hubungan kita yang telah dipulihkan dengan Allah, dan karena identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kuasa dan prestasi bersifat sementara, bahkan bisa menjadi jerat kesombongan, tetapi status kita sebagai milik Allah dan nama kita tercatat di sorga adalah anugerah yang kekal, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun atau oleh keadaan apapun. Maka bersukacitalah oleh karena itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami akan prioritas yang benar. Tolonglah kami untuk tidak terjebak di dalam kesombongan. Jika hari ini kami mendapatkan pencapaian-pencapaian, kesuksesan, tetapi biarlah kami menyadari bahwa sukacita yang kekal adalah karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan kami terdaftar di dalam kerajaan sorga-Mu. Ya Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Engkau memberkati, menyertai kami dalam seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami, perjalanan kami. Kiranya Engkau memberikan bagi kami pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Barangkali saat ini kami mengalami kesusahan, kami mengalami kelemahan tubuh, kami mengalami berbagai-bagai pergumulan. Tuhan kiranya berbelas kasihan, menolong dan menguatkan, meneguhkan hati kami. Firman-Mu biarlah terus hidup di dalam hati kami, diri kami, sehingga itulah menjadi bekal kami Tuhan, untuk boleh terus berjalan di waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami di dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.